Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-15 dari manhwa Ranked Raccoon Remake ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk kelanjutannya. Untuk yang belum nonton part sebelumnya, gua sudah upload ulang beberapa video. Jadi silahkan lo cek playlist gua yang baru atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video baru gua. Oke? Kalau gitu jangan lama-lama lagi, mari kita mulai ke alur cerita 15. Sekarang Kang sudah berada di Kastil Yusma untuk melaporkan hasil dari quest mencari pemberontak. Kang pun melaporkan kalau pemberontak bersembunyi di Gunung Arti, tepatnya di Danau Briang. Kang juga melaporkan jika dalam pelariannya dia juga berhasil membebaskan Warp yang ditahan untuk membuat senjata perang. Bukan hanya itu, Kang juga melaporkan kalau pemimpin Kastilipa, Kawan Ramon juga bekerja sama dengan pemberontak dan mereka akan menyerang dalam 3 hari. Setelah melaporkan semua yang Kang tahu kepada Kaisar Yusma, tiba-tiba pop-up window muncul di mana Kang telah menyelesaikan quest dari Kaisar Yusma. Kemudian Kaisar memberikan perintah lagi kepada Kang yang membuat Alder atau yang membantu Alder menahan pasukan pemberontak dari barat, dan Kang dijanjikan akan mendapatkan item unik lagi. Quest ini juga adalah quest terakhir dari Kang Kaisar. Panel berganti ke dunia nyata. Kang melihat Guild Master dari New World dan kaget, ternyata orang yang mengikutinya dulu adalah seorang Guild Master. Dan Kang pun merasa aneh kenapa dia sangat kuat dulu pas pertama kali bertemu. Untuk yang belum nonton pertemuan Kang dan Master Guild New World, silahkan kalian cek video part sebelumnya. Dan ternyata quest dari Kaisar Yusma dibagi menjadi dua, yaitu Guild New World dan Phoenix di selatan, sedangkan Kang atau ahli bos di barat. Mereka semua bertugas untuk menahan pasukan pemberontak yang akan datang menyerang. Kang pun semakin bingung dengan quest yang berskala guild ini. Kang melakukannya sendiri, sedangkan quest ini harus melibatkan setidaknya satu guild yang berisikan ratusan orang. Ketika pusing memikirkannya, tiba-tiba terbesit sebuah ide di otak Kang, yaitu memberitahu semua player yang akan adanya quest utama dan membiarkan mereka semua bergabung. Dan video Kang yang membeberkan quest ini menyebar sangat cepat di komunitas arena. Semua tertarik untuk ikut ambil bagian dalam quest ini. Dan dengan adanya kejadian ini, Ali Bos pun semakin tenar, dan siapa sangka orang-orang yang menunggu streamnya sampai 200.000 orang. Ali Bos pun mulai membuka opening di streamnya dan mulai membicarakan tentang quest skenario utama. Dan para penontonnya pun ada yang menghujat Kang karena Kang dinilai melakukan scam atau kebohongan untuk menarik views saja. Kang pun mulai menjelaskan jika quest skenario utama ini akan terjadi di Kastilipa. Dan tugas dari questnya adalah menjaga kastilnya dari serangan pemberontak. Dan Kang bilang jika questnya tidak bisa dibagikan ke semua orang karena sistem dari arenanya sendiri yang tidak memperbolehkannya. Tapi karena questnya bertipe event, jadi siapapun bisa masuk dan ikut ambil atau ikut andil di dalamnya. Dan Ali Bos pun bilang jika dia tidak bisa melakukannya sendiri. Akhirnya para player yang menonton Kang terpengaruh dan mulai ikut ke dalam event quest ini. Kang pun mulai mengaktifkan questnya. Panel berganti ke dalam istana Liva, di mana Aldred sedang bertarung dengan pengkhianat yang membantu pasukan pemberontak. Pasukan Aldred dan pasukan Konramon bentrok, kemudian mulai saling menyerang. Sedangkan Ali Bos hanya menonton mereka saling baku hantam. Kang pun menikmati event quest ini karena Kang sadar kalau pertarungan ini adalah cutscene dari game arena yang sudah diprogram. Tidak hanya itu, Kang terkesima dengan Aldred yang begitu kuat. Sekali tebas, Aldred bisa menumbangkan hampir 5 orang pemberontak. Pertarungan semakin sengit. Count Ramon hampir menang karena Aldred jumlah dan memang cutscene-nya seperti itu. Aldred akan kalah. Kemudian Aldred dan Count Ramon saling bertarung dengan sengit dan terus-terusan beradu pedang dengan epic.
Serangan dahsyat dilakukan oleh Aldred sampai Konramon terdesak dan mundur ke belakang. Kang hanya diam dan menonton saja. Pertarungan ini tanpa ikut campur. Aldred pun menyayangkan keputusan Ramon untuk berbelok menantang Kaisa. Jadi mereka berdua harus bertarung seperti ini. Tapi Konramon tidak menyesal setelah membelot, dan Aldred pun mengakhiri pertarungan dengan tebasan yang sangat cepat hingga Konramon pun kalah. Kang pun mulai berbicara dengan Aldred dan memuji pertarungan yang telah terjadi. Aldred pun merespon dan memberitahu Alibos kalau ini hanyalah tahap pertama dan selanjutnya harus mengurus pasukan undead dari Advanced Black Magician. Dan Aldred pun mengulur tangannya meminta bantuan kepada Alibos untuk mempertahankan kastil. Sementara itu, di bagian luar kastil muncul pasukan undead yang sangat banyak. Dari kejauhan terlihat pasukan berbaris rapi dengan berbagai senjata dan mulai menyerang kastil Liva. Alibos pun yang melihat dari atas kastil cukup kaget jika pasukan undead yang datang sangatlah banyak. Kemudian Aldred pun memberikan perintah untuk mempertahankan kastil sampai Lebron dan para kesatria Kion datang. Itu adalah tugas quest dari Aldred. Kang pun tidak mempermasalahkan itu karena Kang cukup terkejut karena player yang datang dan ingin ikut berpartisipasi di dalam quest sangat banyak. Hampir bagian depan benteng Kastil Lipa dipenuhi player yang baru login. Para player amatir itu pun sumringah karena bisa ikut serta dalam event skenario utama. Karena mereka semua berpikir hanya guild besarlah yang memonopoli quest utama. Kemudian para player berbaris rapi begitu para undead itu datang yang baru muncul dan mendekati ke arah benteng kastil, dan Alibos pun mulai mengaktifkan quest skenario utamanya. Para undead terlihat mulai menyerang ke arah benteng Kastil Lipa. Dengan gagah NPC Aldred melakukan serangan ke arah undead sambil memberikan instruksi penyerangan kepada para mage. Mereka kemudian dan para penyihir mulai melafalkan mantra dan mulai menyerang para undead. Ledakan dahsyat terjadi di mana-mana. Karena mereka melawan undead, Aldred pun sadar kalau musuhnya tidak habis-habis. Bahkan mereka sudah menghujani dengan sihir. Bahkan pasukan undead yang di belakang belum bergerak sama sekali. Aldred pun merasa kalau serangan ini akan sia-sia melawan undead yang banyak. Ketika Aldred putus asa, tiba-tiba banyak player bermunculan di depan benteng. Dan para player itu mulai menyerang ke arah undead. Dan Aldred pun tidak percaya dengan semua hal yang sedang terjadi sekarang. Ajakan Kang pun semua player ikut berpartisipasi dalam quest skenario utama berhasil. Sekarang sudah banyak player yang datang dan ikut serta dalam pertarungan. Tetapi seperti yang kita tahu, jika para player dan ada yang memanfaatkan event ini bagaimana caranya untuk meningkatkan XP, dan ada juga yang mencari item rare di sini. Panel berganti kepada penyihir agung Prion yang sedang mengendarai gajah perang. Dia kaget melihat penyerangannya di kastil tidak berjalan lancar karena sekarang banyak player menghadangnya, karena harusnya Konramon membukakan gerbangnya dan mereka akan langsung melumpuhkan kastil dengan sekejap. Tetapi Prion sekarang kena mental. Dia tidak percaya jika para petualang bisa berkumpul dan mereka sangat banyak. Prion pun heran bagaimana bisa informasi penyerangannya bocor. Kemudian Prion pun menyuruh para Black Magic untuk merapalkan sebuah mantra bersama-sama. Karena mantra ini berskala sangat besar, tiba-tiba di seluruh arena peperangan muncul banyak monster chimera. Ternyata para Black Magician menggunakan semua sihirnya untuk memanggil para chimera ini. Satu persatu player dilumat, para chimera raksasa. Ada yang ditangkap kemudian diremas sampai hancur. Ada juga yang dihajar sampai tak bersisa. Yang pada awalnya para player meremehkan quest skenario ini dan sekarang mereka berubah pikiran terhadap apa yang sedang terjadi. Sekarang sebagaimana player yang ada, mereka memilih mundur. Tiba-tiba Aldred melompat ke salah satu chimera raksasa. Dia mulai menyerang salah satu chimera yang berbentuk ogre, memakai helm dari tulang. Aldred pun menyuruh anak buahnya mundur karena dia akan melawannya satu lawan satu.
Chimera ketika pertarungan sedang berlangsung, tiba-tiba saja Chimera itu menangkap Chimera lainnya dan menjadikannya senjata. Dia mulai menyerang dan merusak semua yang ada di hadapannya, termasuk Aldred dan pasukannya yang banyak. Player dan NPC pihak asli lipat tumbang dengan serangan itu. Tapi Aldred berhasil menghindar dan akan mencoba menyerangnya dari arah samping. Serangan bertubi-tubi dilancarkan Aldred, tetapi tidak mengakibatkan efek apa-apa ke monster. Kemudian monster Ogre Chimera itu menyerang balik dengan dahsyatnya. Tapi Aldred hanya bisa bertahan saja melawan Chimera ini. Tiba-tiba monster Chimera yang dipegang Ogre raksasa itu mati dan menguap dalam kepulan asap. Aldred pun bertahan sampai pedangnya patah dan hanya menyisakan Aldred yang babak belur. Aldred pun sudah sulit bergerak ketika monster Chimera itu menyerang dan akan menghajar Aldred. Tiba-tiba dari samping muncul tebas energi yang memotong tangan Ogre Chimera itu. Tangan dari Ogre itu pun lepas dan Aldred hanya bisa melongo melihat kejadian itu. Dan ternyata orang yang menebas tangan dari Ogre itu adalah Alibos. Kemudian Alibos pun melompat ke arah Ogre yang sedang kesakitan dan memerintahkan Aldred untuk minggir dari tempatnya. Kemudian dengan skill dash-nya, Alibos dengan cepat menyembar kaki Ogre sampai terjatuh. Ketika Ogre itu terjatuh, Alibos langsung berbalik dan di bawah badan Ogre. Kemudian Alibos bersiap dengan kuda-kuda untuk menyerang dengan cara menusuk dari bawah, dikombinasikan dengan skill energi cut yang menghujam ke tubuh Ogre Chimera raksasa. Dan dengan satu serangan, Ogre itu langsung mati. Bahkan Alibos pun kaget dengan penetrasinya sekarang yang sudah lebih tinggi dari sebelumnya, dan Aldred pun tidak jadi mati. Padahal dalam alur cerita cutscene harusnya Aldred itu mati. Tapi game arena itu unik. Jika ada NPC yang harusnya mati tapi tidak jadi mati, maka game akan menulis ulang ceritanya. Dan sekarang cutscene dalam game berubah menjadi seorang player yang menyelamatkan kesatria kekaisaran. Alibos pun senang, sekarang dia sudah naik 2 level. Dan event ini menjadi tempat yang bagus untuk semua player untuk menaikkan levelnya. Karena banyak respawn monster dengan XP yang tinggi. Tiba-tiba saja Aldred berteriak ke arah Alibos untuk menghindar. Dan benar saja ada serangan yang sangat besar menyerang Alibos. Untung saja Alibos sempat untuk menghindar terlihat sang Advanced Black Magician Perion melayang-layang di udara. Ternyata itu adalah versi awakened-nya Black Magician dan berubah menjadi Black Mage. Levelnya pun tidak diketahui. Dan pastinya dia sekarang menjadi boss monster yang sangat kuat. Kang pun atau Alibos cukup terkejut karena ini tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Oke Manwaners, untuk part ke-15 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain loncengnya juga dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita komik manhwa lain. Jika Manwaners ingin merequest komik manhwa seru untuk kita buatkan alurnya, silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi manhwa lainnya. Oke, sekian dulu, see you again di part selanjutnya.